welcome back to my YouTube channel. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text is one of the texts that describes something such as things, people, animals, and place. Jadi, descriptive text itu dalam bahasa Indonesianya itu sama dengan teks deskripsi. Itu adalah salah satu jenis teks yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Seperti misalkan benda, orang, binatang, dan tempat. Jadi, di sini yang dijelaskan adalah sesuatu. Ya, sesuatu itu bisa saja berupa benda, ya, bisa saja berupa orang, binatang, dan tempat. Jadi, nantinya setelah kalian mempelajari descriptive text, saya harapkan kalian bisa mendeskripsikan benda-benda yang ada di rumah kalian atau tempat yang mungkin tempat-tempat yang menarik yang ada di daerah kalian itu bisa kalian deskripsikan. Oke, baik. Kita akan lihat seperti apa sih teks deskriptif itu. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Di sini, Miss memberikan contoh deskriptif teks yang sederhana sekali ya, yaitu tentang my room. Ya, my room itu adalah kamar saya. Oke, dalam teks deskripsi ini atau deskriptif teks itu bisa saja terdiri dari 2 atau lebih paragraf. Ya, tergantung kita ingin membuatnya berapa paragraf. Ya, silakan saja. Nah, di sini kebetulan Miss membuatnya hanya 2 paragraf saja. Oke, nah perhatikan kembali di sini dalam teks deskriptif, ya, perhatikan bagaimana cara kita mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Nah, contohnya adalah my room. Oke, yang pertama perhatikan, my room is my favorite place in the house. My room is not so big, but I like it. Because there are many pictures, tidy and clean, so make me comfortable to stay in my room. Nah, di sini pada paragraf pertama, itu menjelaskan tentang kamar saya merupakan atau adalah tempat yang merupakan tempat favorit saya di rumah. Oke, kamar saya tidak begitu besar, tetapi saya menyukainya. Karena ada banyak gambar, rapi, dan bersih. So, make me comfortable to stay in my room. Sehingga membuat saya merasa nyaman untuk tinggal di kamar saya. Nah, itu ada pada paragraf pertama. Paragraf yang kedua. In my room, there is one bed, one table, and one chair. On my bed, there are 2 pillows and a bolster. The color of my room is gray. There are many interesting pictures on the wall. Every afternoon, I always clean my room. I like my room very much. Oke, di sini pada paragraf kedua itu menjelaskan tentang kamar saya ya. Jadi, in my room, di kamar saya itu ada 1 tempat tidur, ada 1 meja, dan kursi. Di atas tempat tidur itu ada 2 bantal dan 1 guling. Ya, warna kamar saya adalah abu-abu. Ada banyak gambar menarik di dinding. Setiap sore saya selalu membersihkan kamar saya. Saya sangat menyukai kamar saya. Nah, itu adalah salah satu contoh deskriptif teks yang sangat simple ya, yang sederhana. Oke, kalian bisa membayangkan teks deskriptif itu dengan contoh yang sudah Miss berikan? Oke, Miss harap kalian bisa paham dengan jenis deskriptif teks ya.
Baik, sekarang kita akan jelaskan tentang bagaimana ciri-ciri descriptive text. Ya, ciri yang pertama itu dalam descriptive text itu akan menggunakan simple present tense. Ya, jadi kalimat yang sering akan dipergunakan dalam descriptive text itu menggunakan kalimat dalam bentuk simple present tense. Oke. Baik, yang kedua, dia akan menggunakan kata sifat. Ya, kata sifat atau adjective. Ya, dia akan lebih banyak menggunakan kata sifat atau adjective. Dan yang ketiga, itu akan menggunakan kata sambung atau conjunction. Ya, jadi ada 3 ciri-ciri descriptive text. Baik, kita lihat sama-sama ciri-ciri yang sudah Miss jelaskan ini. Kita lihat sekarang teksnya. Kita kembali ke teksnya. Oke, yang pertama tadi menggunakan simple present tense. Perhatikan sekarang teksnya. Jadi perhatikan kalimat yang pertama, my room is my favorite place in the house. Nah, di sini kita menggunakan to be is. Di mana to be is itu adalah to be untuk penggunaan simple present tense. Ya, jadi kita menggunakan to be dalam kalimat ini karena di sini tidak ada kata kerja. Nah, itu adalah salah satu pengertian daripada simple present tense. Nah, itu ya. Jadi itu satu ciri daripada descriptive text. Yang kedua, ciri yang kedua tadi kalian masih ingat? Ya, bagus, yaitu menggunakan kata sifat atau adjektif. Ya, jadi adjektif atau kata sifat yang dipergunakan, look at this. Ya, that is the word tidy. Ada kata tidy. Ya, tidy, ya itu rapi. Nah, itu juga merupakan kata sifat. Oke, and then big, besar, clean, bersih. Nah, ini semua adalah kata sifat. Jadi, dia menggunakan kata sifat. Itu ciri yang kedua ya. Oke, berikutnya ciri yang berikutnya adalah menggunakan kata sambung atau conjunction. Kata sambung yang dipakai, look at this. Ya, ada kata because, ada kata so, ada kata and, but. Nah, ini semua adalah conjunction atau kata sambung. Nah, itu tadi ciri daripada descriptive text. Oke, sekarang kita perhatikan generic structure of descriptive text. Ya, generic structure-nya, susunan daripada kalimatnya. Ya, teks. Oke, yang pertama itu ada yang namanya identification atau pengenalan. Nah, pengenalan ini biasanya ada pada paragraf pertama. Dalam sebuah teks, ya, jadi dalam sebuah teks, khususnya descriptive text, kita harus perkenalkan dulu apa yang ingin kita deskripsikan. Yang kedua, baru description-nya atau penjelasannya. Nah, description atau penjelasannya itu ada pada paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, jadi dalam description atau dalam penjelasan, di sana dijelaskan secara jelas tentang apa yang ingin kalian deskripsikan. Jadi, general structure of descriptive text, there are two, ada dua, yaitu yang pertama, the first, identification, and the second is description. Ya, sekarang kita lihat kembali teks yang sudah Miss buat. Oke, look at this. Kita lihat di sini. Jadi yang pertama ini, pada paragraf pertama, ini namanya identification atau pengenalan. Ya, di sini selain judul yang sudah disebutkan My Room, ya, jadi pada paragraf pertama harus diperkenalkan secara jelas ya tentang My Room. Ya, terus, nah dalam pengenalan ini bisa saja terdiri dari 1, 2, atau 3 kalimat.
Jadi tidak masalah, bisa 2 atau 3 kalimat ya, tergantung kalian ingin memperkenalkan apa. Oke. And then the second paragraph yang kedua ini adalah description-nya. Nah, di sini perhatikan, description-nya di sini adalah kita mendeskripsikan atau menggambarkan tentang kamar saya. Apa saja yang ada di kamar saya? Oke, jadi nanti di paragraf kedua, kalian akan menjelaskan secara jelas tentang apa yang ingin kalian deskripsikan. Generic structure of descriptive text. Oke, jadi dengan dua penjelasan tadi, dengan sudah tahu ciri-ciri descriptive text-nya, setelah itu kalian tahu juga susunan daripada descriptive text-nya, ini rasa setelah ini kalian pasti bisa membuat teks deskriptif. Ya, so easy. Ya, gampang ya. Yang penting kita ada usaha, pasti bisa. Baik. Nah, sekarang the purpose of this text. Jadi, apa sih tujuan? What is the purpose of descriptive text? Apa tujuan orang membuat descriptive text? Apa maksudnya? Oke, jadi tujuannya adalah atau maksudnya adalah to describe something clearly. Jadi untuk menjelaskan sesuatu secara jelas. Nah, sesuatu di sini tergantung dari apa yang ingin kalian deskripsikan. Ya, bisa tadi, bisa orang, bisa tempat, bisa binatang, bisa benda dan sebagainya. Nah, itu tujuan orang membuat teks deskriptif. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya lagi, Miss akan berikan contoh deskriptif teks berikut ini. Oke, ini adalah salah satu jenis teks deskripsi ya. Oke, the title of this text is Denpasar City. Jadi judulnya adalah Denpasar City. Oke, jadi kalian masih ingat di paragraf yang pertama itu? Oke, ada apa di paragraf pertama? Masih ingat ya? Bagus. Oke, jadi ini the first paragraph is the identification. Jadi paragraf pertama itu adalah identification-nya, pengenalannya. Oke, and then the second paragraph is description. Ya. Jadi pada paragraf pertama di sini pengenalan tentang kota dan pasar. Ya, perhatikan dengan baik kalimatnya berikut ini. Denpasar City is capital of Bali Province. It's located in south of Bali. In Bali consists of 8 regencies and 1 municipality. The municipality is Denpasar. Oke, perhatikan kalau kita membuat sebuah teks deskriptif, ya, kalau kita hanya menjelaskan tentang judulnya saja, Denpasar City. Nah, misalkan contohnya begitu, orang belum tahu, ya, belum tentu orang banyak yang tahu kota Denpasar. Kota Denpasar itu apa? Letaknya di mana? Oke, wilayahnya di mana? Nah, mungkin banyak orang yang belum tahu tentang Denpasar City. Nah, untuk itu kita perkenalkan dulu ya bahwa Kota Denpasar itu adalah ibu kota dari Provinsi Bali. Ya, oh ternyata Denpasar itu adalah ibu kotanya Provinsi Bali. It's located in south of Bali, yang letaknya di selatan Bali. Nah, jadi ada Pulau Bali, letaknya di selatan Bali, itu Kota Denpasar. Oke, baik. And then, di Bali terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya. Kota madyanya itu adalah Denpasar. Nah, jadi Denpasar itu merupakan kota madya. Oke, di sini Miss Lasa sudah jelas tentang pengenalan kota Denpasar. Oke, and then the second paragraph is this is a description. Jadi di sini baru kita
menjelaskan secara detail tentang kota Denpasar. Okay, look at it. Denpasar city has 4 districts. There are East Denpasar, South Denpasar, West Denpasar, and North Denpasar. There are many interesting places in Denpasar, just like other places in Bali, like Sanur Beach, Art Center, Bajra Sandi Monument and Museum, and so on. Denpasar city is one of the tourist destinations in Bali. Oke, jadi kota Denpasar itu memiliki 4 kecamatan. Di antaranya ada Denpasar Timur, Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Utara. Oke, ada banyak tempat-tempat menarik di Denpasar, seperti halnya tempat-tempat yang ada di tempat yang lain yang ada di Bali. Ya, seperti Pantai Sanur, pusat kebudayaan, Monumen Bajra Sandi dan museum, dan sebagainya. Nah, kota Denpasar itu adalah salah satu tujuan wisata di Bali. Nah, ini contoh yang kedua sudah Miss berikan tentang descriptive text. Baik, sudah jelas? Do you understand? Kalian sudah paham? Untuk melatih kemampuan kalian, Miss akan berikan sebuah gambar berikut ini. Okay, look at this. What is this? Okay, this is a dog. Nah, ini adalah seekor anjing. Okay, please describe this picture. Silakan kalian deskripsikan atau jelaskan, gambarkan tentang gambar ini, yaitu seekor anjing. Are you ready? Kalian siap? Oke, silakan. Baik, nah di sini Miss akan berikan gambaran sedikit ya untuk membantu kalian. Oke, this is a dog. Oke, judulnya adalah a dog. The title is a dog. Kalian bisa membuat judul yang lain selain a dog. My pet is a dog. Nah, bisa kalian tambahkan ya. Tambahkan kalimatnya di sana bisa. Oke, dan ingat pada paragraf pertama itu adalah identification, pengenalan. Perkenalkan dulu binatangnya. Ya, baru nanti kita jelaskan pada paragraf berikutnya. Oke, ini coba bantu. Iya, di sini Miss bantu ya. A dog is one of the pet. Many people have a dog in their house. Same like me, I have a dog in my house. His name is Doggy. Oke, jadi anjing itu adalah salah satu binatang peliharaan. Banyak orang yang punya anjing di rumah mereka, ya, sama seperti saya. Ya, saya juga punya anjing di rumah saya, namanya Doggy. Nah, ingat itu adalah identification atau pengenalan. Baik, berikutnya pada paragraf kedua itu merupakan description. Ingat ini hanyalah contoh ya, jadi kalian bisa membuatnya sendiri, menggambarkan sendiri, mendescribe sendiri. Oke, ini Miss hanya berikan contohnya saja. Kalian bisa bebas membuat deskripsi atau descriptive text dengan baik. Oke, and then look at the second paragraph. Doggy is male. He has 4 legs and 1 tail. He has 2 short ears, soft white fur, and 2 eyes. Every day he plays ball with me. I like him because he is very cute. Oke, jadi pada paragraf kedua di sini, ingat di sini merupakan description-nya. Jadi jelaskan secara detail bagaimana bulunya, bagaimana kakinya, oke, terus bagaimana ekor, terus bagaimana telinganya, ya bisa ditambahkan di sana, atau apa yang dia lakukan, dan sebagainya. Itu bisa kalian tambahkan di situ pada paragraf kedua dan paragraf ketiga nantinya. Oke, bagaimana? Kalian bisa mengerti? Bisa paham? Oke, baik. Jadi materi kita untuk
kali ini tentang descriptive text. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Thanks for attention. See you later. Thanks for watching and goodbye.